الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para kesepuhan dewan para wali sadaya, alhamdulillah puji segala syukur orang sangakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihan mangrebu-rebu nikmat ka urang sadaya yang halusna nikmat sempat sareng nikmat sehat dina dia orang biasa kompal dayung dina pangawasan keluarga. Mudah-mudahan dayungan orang kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam mugi diberikan ka junjungan orang panutan orang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami keluargana, para sahabatnya, mudah-mudahan berhasil syafaat. Para kesepuhan lewat para wali sadaya, mobil khusus kalau KRT tilu, keturun kesumping bedreknya datang pengawasan resmi ayah KRT namun pilih ayah naon-naon ayah KRT ya saksi. Para kesepuhan lewat para wali sadaya dilawi ieu abdi bade ngawitan bismillah mangmaoskeun tafsir Al-Qur'an. Muga dikawitan di pengkaheula di surat Anas. Mudah-mudahan biasa nyambung ka pertama lengkap diteruskeun ka surat-surat anu sanesna. Para kesepuhan lewat para wali sadaya tos teu maranya kang urang sadaya surat Anas salah samios surat anu disebut Al-Mu'awwadatain, dua surat dua ayat perlindungan. Gusti Allah nurunkeun dua surat anu biasa dijantenkeun perlindungan kangge urang sadaya. Abdi garuh pangalaman manaji tahun ieu nampi siswa baru di sanawiyah. Ya antawisna aya kasus di urang kali sok amaman beli kelas 7 ngambil dongeng ti guru BK ti wali kelas barangkali kelasna aya pamangkat sok ngamongan beli hiji waktos si barangkali dituntun ku guru BK ke ruangan abdi diajak ngobrol maksana guru BK bayung diajak ngobrol ku abdi si merangkal eta teh ujung ngobrol teh panjang lebar kadamu guru bukan dina pahamna teh saur guru BK teh tah bapak abdi moal palaur cenah ngadangu teh tah mohon terus pemerintah Nabila kasih asetnya, aset lah, salah kami di Cibentar, si aset, salah kami, salah saja, aset, etanol di nabaham, beri surat seri kita buat ngajar nanti, beli pak, atau dilodehkan atau ada beli gunung. Terus diudahkan ayah beling tilu beruntul sageng-ageng. Itu ngesetnya? Itu dengan set set atuh ngadaharan beli oge teu naon perutna
kepas datos di Rukiah terus asep upaian cenah di Cirebon. Nah, eta geuning asep sok kadaharan lingkit kunaon? Pak cenah ada sok aya anu nitah, aya anu miwarang, aya nu ngarewas, miwarang amam beli. Nah, oge asep tara jajan di sekolah, tara cenah Pak. Kunaon tara jajan teu hayang. Tapi bekalnya bekal pangan. Eta bekalna dikamanakeun? Ya aya jam ulin Pak bekal. Parmalana teh bisa sekolah teh ka warnet. Warnet nyana kape main game Lika, bungi Lika beut. Nah, aya jadi budak alit raosana teh aya nu ngarewas juara ngamam beling. Dicek di kolom bangkuna teh nya seueur beling kaca. Di kolom bangkuna teh. Tadeutan emot tidinya abdi ngawitan bagi ieu kita hayang ngabahas Al-Qur'an dikawitan di surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung pada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ini adalah 3 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rububiyah, Allah sebagai Rabb, al-mulk, Allah sebagai Raja, dan ilahiyah, Allah sebagai sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Dina 3 ayat ngawitan disebutkan qul a'udzu bi rabbin nas, rabbi malikin nas, malik kerajaan, serang ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Lalu dia Allah menyuruh orang yang berlindung agar berlindung dengan sang pemilik sifat-sifat tersebut dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yaitu setan yang ditugasi menggoda manusia. Karena tidak ada seorang pun dari manusia kecuali dia mempunyai qarin. Qarin itu setan yang menyertai, yang menghiasi perbuatan keji kepadanya, sehingga terkesan baik dan dia tidak mengenal lelah dalam melakukannya. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis, ma minkum min ahadin illa wa qad bukkila bihi qarinuhu minal jinni. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya illa annallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya, yaitu qarin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk kau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah menolongku atasnya sehingga qarin tersebut masuk Islam. Maka ia hanya memerintahkanku kepada kebajikan. Eta urang teh didampingi ku jin, ku setan yang namina qarin. Mudah-mudahan qarin mendampingi urang sadayana Islam. Mudah-mudahan ya.
Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu tentang kunjungan Sofiyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang intikaf. Kemudian beliau keluar bersamanya pada malam hari untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Lalu beliau bertemu dengan 2 orang dari kaum Ansar. Ketika mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bergegas pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ala rislikuma, innaha Safiyatu bintu Huwayy bintu Huyayyin." Faqala, "Subhanallah ya Rasulullah." Qala, "Inna syaitana yajri minal insani majraddam wa inni khasyitu an yakdifa fi qulubikuma syai'an aw qala sarang." Tunggu dulu, hendaknya kalian berdua tetap di tempat. Sesungguhnya dia ini Safiyah binti Huyai. Lalu mereka berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia membisiki sesuatu di hati kalian berdua." Atau beliau berkata membisiki kejahatan. Kanjeng Nabi dijawab sesuai etika perangkapan Sofiyah binti Huyai. Sofiyah teh istri Kanjeng Nabi. Anu ketika Kanjeng Nabi dina yuswa 17 tahun, hampir 17 tahun. Tibani Nadir itu Pak. Keluar di masjid penasaran jalmi Ansar 2an. Pahitan Ansar teh kaget menarik Kanjeng Nabi 2 Ansar istri pada dijajakeun ka bumina. Nah, si 2 Ansar tadi nyangka pahitan Kanjeng Nabi 2 Ansar istri anu sanes mahromna. Nah, ku Kanjeng Nabi disebat ieu eta 2 Ansar teh biasa janten kembali terkena bisikan setan, ya, janten seluruh ke Kanjeng Nabi. Nah, jadi disebabkan setan teh ngalir dina pembuluh darah. Pembuluh darah urang teh anu paling ageng diameterna 2 cm. Anu paling alit 0,1 mili atau nabi 100 mikron. Rambut diameterna anu paling alit pembuluh darah teh 1/10 mili. 1/10 mili nya. Upami rambut 0,1 mili saminya sami mohon. Nah, jadi kita lupang alirna pembuluh darah kapiler teh biasanya sareng rambut lupang ageuna 2 cm di aya di sekitar daerah perut saja. Ternyata orangnya perut pembuluh darah teh ageng. Urang setan oge nyarot sakinya biasa nyebabkan nafsu makan orang tidak terkendali. Tapi intinya para wargi sadaya setan sangat berbahaya karena bisa masuk sampai ke aliran darah. Sa'id bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman-Nya, "Al-waswasil khannas," bisikan setan yang bersembunyi, bahwa setan itu bertengger di hati manusia. Apabila manusia lalai dan lupa, maka ia membisikannya. Akan tetapi apabila manusia mengingat Allah, maka ia bersembunyi.
Mujahid dan Qatadah juga berkata demikian. Upami lana nembongannya, upami orang ngemut zikir nyumput. Al-Mu'tamir bin Sulaiman berkata dari ayahnya, dikatakan kepadaku bahwa setan yang suka membisiki itu meniup di hati manusia ketika bersedih dan tatkala bergembira. Apabila manusia mengingat Allah, maka ia bersembunyi. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat al-waswas atau bisikan setan, yakni setan itu menyuruh kepada kejahatan. Apabila ia ditaati sehingga orang tersebut berbuat kejahatan, maka setan itu bersembunyi atau melepaskan diri. Menurut Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dikatakan kepadaku bahwa setan yang suka membisiki itu meniup di hati manusia ketika ia bersedih dan tatkala bergembira. Jadi ketika bersedih jangan terlalu sedih, ketika bergembira jangan kelewat batas. Apabila manusia mengingat Allah, maka ia bersembunyi. Kata Ibnu Abbas, bersembunyi di sini artinya melepaskan diri, tidak bertanggung jawabnya. Bisa bersembunyi, mungkin bersembunyi karena takut manusianya mengingat Allah, kemudian setan bersembunyi. Selanjutnya tentang firman Allah, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah ayat ini khusus untuk manusia sebagaimana yang nampak jelas dari sisi redaksinya, atau berlaku umum untuk golongan manusia dan golongan jin? Dalam hal ini ada dua pendapat, yakni yang pertama khusus manusia, atau yang kedua termasuk golongan jin. Menurut pendapat yang kedua, golongan jin termasuk ke dalam kata an-nas dalam konteks umum. Ibnu Jarir berkata, mendukung pendapat kedua. Dalam Al-Quran disebutkan kata rijalun minal jin, rijalun minal jinni, beberapa laki-laki dari golongan jin. Kata rijalun telah digunakan pada mereka, yaitu jin, maka tidak menjadi masalah menggunakan kata anas, manusia, untuk golongan jin. Jadi di ayat tadi minal jin nanti wanas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Anas di sini bisa jadi termasuk golongan jin, ya, menurut pendapat yang kedua. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, menjelaskan kata anas atau manusia pada ayat yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi Allah menjelaskan siapa yang membisikkan kejahatan tersebut dengan firman-Nya dari golongan jin dan manusia. Tafsir ini memperkuat pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lafaz an-nas pada ayat alladzi waswisu fi sudurin nas berlaku umum untuk manusia dan jin. Ada yang berpendapat bahwa ayat dari golongan jin dan manusia merupakan tafsir dari lafaz alladzi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Surat Al-An'am ayat 112. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu ia mengaku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berbicara dengan sesuatu kepada diriku, di mana tersungkurnya aku dari langit lebih aku sukai daripada berbicara dengannya. Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasiyah, ilal waswasah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya setan itu kepada bisikan saja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Jantan bisikan setan salah satu tipu daya. Disebut Kanjeng Nabi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya setan kepada bisikan saja. Mengurannya kuharewasna oge disoledat kita komo upami setan bukeulekannya ngajak urang gitu maksa ngomong maksa ngajak ngomong yang bohongan bari jeung nyisieunan barang teh beureum teu biasa nolak sangkilan ku harewasna bae kalboda. Nah, nomor itu palinten ieu pentingna urang kedah emot salawasna ka Gusti Allah ku jalan ku cara nyeureurkeun zikir ka anjeunna. Mudah-mudahan ku zikir urang biasa lepas tina gangguan, tina bisikan harewasna setan. Salarasna mah gampil ngabedakeun ieu teh saya atanapi awannya bami aya kerentes dina hate teh da urang sadaya terus dipasihan ilham ku Gusti Allah mana anu saya mana anu lopat mung nyaeta painten ku keukeuhna setan nolok ka urang kadang-kadang urang teu kieu nya. Nah kumaha kitu Allah terus nasihan resep orang kedah berlindung tina kejahatan setan yang biasa mos A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Malihan upami bade bobo Kanjeng Nabi nganjurkeun ka urang maos surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali terus diukeun kana dampal panangan ya terus diusahakeun ka tarai rasa handap ka sapujeun badan urang. Mudah-mudahan ku cara kitu urang biasa terhindar dari gangguan setan. Ya biasa diberikan, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan pertemuan anu bari lengkap biasa diteruskeun ka surat-surat anu sanes. Langkung jelasna nyakeun ka Haji Udin kangge dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikir sebat-sebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat tadi. Apabila riwayat ala qalba mata inna syaitana wa yukhut khatmahu ala qalbi ibni adam in dzakara Allah khanasa
wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalikal wiswas al-khannas. Disebut setan memang ngincer-ngincer orang, terutama hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kami kurang dikir, maka setan bakal nyongkut, kata Nabi, setan bakal mundur. Telah disebutkan kuliah kitab anal qalba mata dzakarallah tasawwar syaitan wa ghalabah wa illam yadhkurillah ta'adama wa ghalabah. Hati upami zikir ke Allah maka setan bakal alit sareng kalah ngalitan. Upami terzikir sareng sunnah setan kegedean sareng bakal ngilet kedua. Zikir kuncina di antara. Mudah-mudahan dina kajian Quran ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paling bisa hikmah sareng manfaat semoga kita amalkan surat An-Nas dibahas tinggi di naungi ayat. Dua surat terakhir ya teh menyebutkan sifat anu paling awon di dua golongan makhluk anu paling awon sifatna disebut jin nyata dina wiswas di surat Al-Falaq engke benten sifat anu paling awon di manusia nyata hasud. Quran ditutup ku ya surat menyebutkan ke orang sadaya yang makhluk Allah Subhanahu wa taala teh manusia atau setan ngagaduhan sifat anu paling awal. Quran menyebutkan di dua surat nanu terakhir. Sareng masalah kurang sekaelekan ku setan sebab di orang kaya dua kekuatan falhamaha fujuraha wa taqwaha, kekuatan akal, kekuatan serta kekuatan nafsu. Mun kekuatan nafsu kuat maka akal pasti eleh. Mun akal kuat pasti nafsu eleh. Maka sahur ulama tuba liman kan akluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagia orang yang akalnya jadi pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Sebaliknya celaka orang yang nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Tadi dijelaskan menyinggung-nyinggung pembuluh darah yang paling besar ada di perut, yang mungkin memang gitu ya. Hitungan 3 doangnya mega doang. Ngantri dari jam 11 di awal-awal tuh. Ada yang dapat jam 2, jam 3. Jadi berpikir ya, itu sholat diletakkan di mana waktunya itu. Sholat duhur ya, untuk memenuhi panggilan perut gitu ya. Coba kalau kita berpikir pasti urusan sholat pasti coba urusan sholat dengan makan. Kalau ditebak-tebak lebih baik sholat atau lebih makan? Sholat. Kepikiran begitu ininya itu. Kalau di pertanyaan tuh. Tapi kok kadang-kadang kalah gitu ya. Kesimpulannya begini ya. Sudah jelas kalau ditanyakan pasti jawabannya sholat. Kok pada waktunya suatu waktu kok kalah gitu. Gitu ya. Nah, itu kalau sudah nafsu begitu namanya. Jadi intinya begitu aja. Kadang-kadang yang oleh akal sendiri kalau ditanya itu jawabannya pasti benar kalau jawabannya itu, tapi dalam kenyataannya kadang-kadang gitu. Wallahu a'lam. Itu saja
sebagai renung-renungkan aja contoh yang barusan tuh dengan contoh-contoh yang lain. Kadang-kadang kita memang nafsu lebih kuat daripada akal tuh. Gitu ya. Akal duka tak akal caya hubungan sangat film ya. Akal nasib makanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih kegiatan akal lah. Sebab tiasa nyimpul-nyimpulkan saya sareng mudah-mudahan nafsu saya dan mudah-mudahan. Maka rahasia puasa memang diantaranya mempersempit jalannya darah itu tadi itu. Makanya kalau puasa orang ingin baik-baik saja ininya. Sampai pandangan tuh, sampai panca indera ketika puasa, bagus-bagus semua. Seperti contoh mungkin asahari tapi nyaan gitu ya. Itu ningali di tempat piring teh. Non teh. Mama lemon sareng non teh. Asa katinggal sirup komisian teh. Katinggalin pandangan gitu ya. Dijana aja ningali oge cukup katinggalna kurma aja gitu siang. Itu di dalamnya puasa jadi istimewa. Itu namanya iya kelapar gitu. Jadi bagus yang tadinya jelek juga kelihatan bagus karena puasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di antara benteng untuk jauh dari setan adalah zikrullah, zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran jadi cahaya hidup, Al-Quran jadi syafaat nanti di akhirat. Dan kita oleh Allah sebut di hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebut kita beridentitas umat yang terbaik karena mengkaji Al-Quran dan nanti akan diberi syafaat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Quran, zayyinna akhlaqana bil Quran, najjina minan nar bil Quran, adkhilna al-jannata wasfa'na bi samatil Quran. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.